Sotif, Sobat Otomotif. Selamat datang di channel Simple Rules. Di video kali ini kita akan membahas tentang permintaan tinggi cairan AdBlue di Indonesia seiring pengetatan standar emisi Euro 4. Kebijakan Euro 4 yang secara resmi diberlakukan pemerintah pada tahun 2022 memaksa produsen dan pemilik kendaraan berbahan bakar solar menggunakan teknologi pembersihan gas buang yang lebih bersih. Salah satunya adalah sistem Selective Catalytic Reduction atau SCR yang membutuhkan cairan AdBlue sebagai bahan utama dalam proses reduksi emisi nitrogen oksida atau NOx. Tanpa cairan tersebut, kendaraan bukan hanya menghasilkan emisi yang lebih tinggi, tetapi juga dapat kehilangan tenaga atau bahkan masuk mode limp mode yang membatasi performa mesin. AdBlue adalah cairan bening, tidak berbau, dan tidak beracun. Komposisinya terdiri dari 32,5% urea murni dan 67,5% air demineralisasi. Meskipun tampak sederhana, standar pembuatan AdBlue cukup ketat karena cairan ini harus memiliki tingkat kemurnian yang sangat tinggi agar tidak merusak komponen SCR. Ketika kendaraan diesel berteknologi SCR beroperasi, AdBlue disemprotkan ke aliran gas buang panas yang keluar dari mesin. Dalam kondisi tersebut, AdBlue terurai menjadi amonia atau NH3. Amonia lalu bereaksi dengan gas nitrogen oksida atau NOx di dalam katalis SCR, sehingga menghasilkan nitrogen dan uap air, yaitu dua zat yang aman bagi lingkungan. Sistem ini terbukti mampu menurunkan emisi NOx hingga 90%, menjadikannya salah satu teknologi paling efektif dalam upaya pengendalian polusi udara dari sektor transportasi. Seiring berjalannya waktu, penggunaan kendaraan berbahan bakar diesel berteknologi SCR pun semakin meluas. Truk, bus, pick-up, hingga beberapa kendaraan pribadi bermesin diesel keluaran baru kini dilengkapi dengan tangki AdBlue khusus. Hal ini membuat permintaan cairan AdBlue meningkat hingga puluhan persen dalam 2 tahun terakhir. Asosiasi Industri Otomotif menyebutkan bahwa volume penggunaan AdBlue di Indonesia berpotensi terus naik, terutama karena dua faktor utama, yaitu pertumbuhan sektor logistik dan ketergantungan negara terhadap kendaraan diesel untuk transportasi barang. Para pelaku logistik yang mengoperasikan ratusan hingga ribuan armada menyebut biaya pengadaan AdBlue kini masuk dalam komponen biaya operasional yang tetap. Beberapa perusahaan bahkan menyiapkan stasiun pengisian AdBlue sendiri di depot armada untuk menjaga ketersediaan stok. Peningkatan permintaan ini juga mendorong maraknya produk AdBlue kualitas rendah atau palsu. Produk semacam itu biasanya tidak menggunakan urea murni industri, melainkan urea pertanian yang memiliki banyak kandungan pengotor. Penggunaan AdBlue palsu dapat menyebabkan endapan pada injektor sistem SCR dan berpotensi merusak katalis, yang biaya perbaikannya bisa mencapai puluhan juta rupiah. Beberapa bengkel resmi mengingatkan bahwa penggunaan cairan tidak sesuai spesifikasi dapat menggugurkan garansi kendaraan. Karena itu, konsumen dihimbau membeli produk AdBlue dari distributor resmi atau produsen yang terpercaya. Selain masalah pemalsuan, tantangan lain adalah rantai distribusi. Tidak semua wilayah di Indonesia, terutama luar Jawa, memiliki akses mudah terhadap suplai AdBlue yang berkualitas. Hal ini mendorong pemerintah dan sektor swasta untuk memperluas jaringan distribusi dengan tujuan memastikan kendaraan memenuhi standar emisi tanpa kendala pasokan. Di balik peningkatan biaya operasional, implementasi AdBlue membawa manfaat yang sangat besar terhadap lingkungan hidup. Emisi NOx dikenal sebagai salah satu penyebab utama polusi udara, hujan asam, dan gangguan kesehatan seperti iritasi saluran pernafasan hingga resiko kanker. Dengan penggunaan AdBlue, gas buang kendaraan diesel menjadi jauh lebih bersih. Sejumlah penelitian global menunjukkan kota-kota yang menerapkan teknologi SCR dan Euro 4 atau Euro 5 mengalami penurunan signifikan tingkat polusi udara dari sektor transportasi. Indonesia, yang selama bertahun-tahun berada di bawah standar emisi kendaraan banyak negara lain, kini mulai mengejar ketertinggalan dengan memperketat regulasi dan mendorong penggunaan bahan bakar lebih ramah lingkungan. Cukup sekian aja di video kali ini, sampai jumpa di video lain yang tentunya lebih menarik.